sempat kerja dulu. Kerja apa tuh? Boleh cerita? Kalau dulu kerja tuh karena dari kecil saya emang berkecimpung di dunia musik gitu Pak. Ya saya paling ngikut-ngikut temen yang punya band jadi kru band gitu-gitu sih gitu. Ini apa nih spesifiknya apa? Boleh mungkin teman-teman Arsnesia yang sekarang masih kuliah kan mulai bayangin tuh, nanti kalau saya lulus kuliah ingin kerja kayak gini. Bisa nggak dikasih contoh gitu? Kerjaannya Kang Egau ini apa sih? Pasti banyak yang tertarik soalnya nih, yakin saya. Kalau untuk kerjaan sih saya sekarang jadi fotografernya Yura Yunita. Oke. Penyanyi solo, Firsa Besari juga. Firsa Besari. Iya. Oke. Dan selebihnya itu di band-band indie gitu. Kalau yang contohnya misalnya yang sama Yura ini, awalnya gimana tuh? Dikenalin siapa tuh? Waktu itu tuh kebetulan ada yang nge-DM ke Instagram. Waktu itu kalau salah personal assistant, manajer ya lupa. Personal assistant kalau nggak salah. Dia tuh itu ngedadak tuh H-1 Pak. Oh H-1. Iya H-1 ininya show-nya dia. Iya, dia tuh kebetulan ada main di Bandung di Dusun Bambu. Halo Arsnesia. Di sini kita akan bahas banyak hal yang berkaitan dengan karir dan pekerjaan. Kita akan diskusi dengan banyak narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Inilah Kang Wega Naldi Dimyati. Ya, halo Bapak. Halo. Semuanya, halo. Biasanya dipanggil Kang Egau ya. Iya, silakan memperkenalkan diri dulu, singkat dulu mungkin, silakan. Perkenalan umur dan lain-lain gitu. Boleh, bebas. Ya halo teman-teman Arsnesia, saya Wega, bisa dipanggil Egau. Dulu saya alumni Ars tahun 2019 ya 19 di ilmu komunikasi di TV dan film. Cukup itu dulu? Cukup dulu. Oke Arsnesia, jadi Kang Egau ini pekerjaannya sangat menarik karena tiap hari bergaul dengan para artis ya. Nanti kita akan bahas lebih detail, kita break dulu sejenak. Halo Arsnesia. Kita jumpa lagi, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Kang Egau ya. Nah sebelum cerita yang seru-seru dengan artis-artis, mungkin bisa cerita dulu Kang Egau masa kecil, lahir di mana, sekolah di mana gitu, mangga silakan. Saya dulu lahir di Bandung, asli Bandung Pak. Asli Bandung ya. Terus sekolah di awal mula TK karena saya daerah rumah di Tubagus Ismail, Dago. Ya orang tua mungkin cari yang dekat-dekat aja gitu kan di TK Pertiwi itu masih dekat rumah. SD di Neglasari 5 itu masih dekat rumah. SMP juga kebetulan alhamdulillah masuk negeri SMP 19 itu masih dekat rumah juga. Sadang Serang ya? Iya Sadang Serang betul. Terus SMA agak jauh nih ke Cihamplas gitu. SMA 2? Bukan, Pasundan 2. Pasundan 2. Iya, gitu. Terus di situ sempat nggak langsung kuliah, di situ saya mogok dulu setahun kerja. Oh, sempat kerja? Sempat kerja dulu. Kerja apa tuh? Boleh cerita? Kalau dulu kerja tuh karena dari kecil saya emang berkecimpung di dunia musik gitu Pak. Ya saya paling ngikut-ngikut temen yang punya band jadi kru band gitu-gitu sih gitu. Sambil sempat kayak ada salah satu personil band yang dia punya usaha burger dan kayak bakso ramen gitu. Nah saya kerja di situ. Sebagai kokinya. Oh jadi bisa masak juga? Enggak juga sih, cuma menu-menu itu doang gitu. Nah dari situ mulailah masuk ke Ars waktu itu. Tapi sebentar sebelum cerita kuliah, kalau orang tua tuh pemusik juga? Oh kalau atau keluarga? Enggak. Paling dari saya kenal musik tuh dari kakak malahan ya. Kakak pemusik? Atau hobi dia atau cuma gimana? penikmat doang sih gitu. Musik. Jadi kayak dari kecil tuh sering tiap hari dengerin musik gitu. Gitu sih. Iya.
Nah, terus lanjut tadi kuliah di Iya. sini gimana tuh? Nah, dari kuliah tuh itu posisi dari semester 1 sampai semester 2 tuh posisi kuliah sambil kerja. Kerja yang tadi? Iya, yang tadi itu. Yang masak tadi? Iya. Oke. Itu sambil kerja di situ. Masuk broadcast. Di situ kan emang udah lumayan nih kayak tugas-tugasnya banyak di luar dan lain-lain. Saya di situ emang berhentilah kerja, fokus di kuliah. Di situ fokus di kuliah. Terus semester 4 kalau nggak salah, nggak tahu semester 5 situ udah mulai kerja lagi sambil kuliah. Kerjanya tapi beda? Beda, freelance fotografi gitu. Oh, ini kerja yang kedua udah lebih sesuai dengan bidang kuliahnya ya? Iya, betul. Nah, dari situ malah sampai skripsi aja saya masih kerja itu. Jadi dari semester berapa tadi? 4 itu iya. sampai selesai sambil kerja terus? Sambil kerja terus. Wah, gimana cara bagi waktunya tuh? Kalau bagi waktu itu balik lagi ke prioritas sih Pak. Kebetulan kalau untuk kerjaan yang saya itu kan masih freelance, jadi santai gitu. Jadi ketika kerja pagi bisa, kerja malam bisa gitu, kerja siang bisa gitu. Jadi kuliah jalan, kerja jalan. Iya gitu. Terus setelah itu wisuda, terus lanjut kerja yang itu atau gimana? Kalau sampai masuk ke kerjaan sekarang yang kayaknya seru banget ini. Masih. Lanjut. Jadi ketika kuliah tuh saya punya prinsip ketika ilmunya dipakai gitu kan. Ketika saya di kampus saya cari link. Gitu. Makanya saya dulu kayak apa ya? Sering banget diem di kampus tuh sampai malam gitu kan. Kenalan sama anak-anak fakultas lain. Gitu, ngobrol-ngobrol, sharing gitu sih. Nah, cerita yang kerjaan yang sekarang nih, ini apa nih spesifiknya apa? Boleh mungkin teman-teman Arsnesia yang sekarang masih kuliah kan mulai bayangin tuh, nanti kalau saya lulus kuliah ingin kerja kayak gini, bisa nggak dikasih contoh gitu? Kerjaannya Kang Egau ini apa sih? Pasti banyak yang tertarik soalnya nih, yakin saya. Kalau untuk kerjaan sih saya sekarang jadi fotografernya Yura Yunita. Penyanyi solo, Firsa Besari juga. Firsa Besari. Iya. Dan selebihnya itu di band-band indie gitu, kayak For Revenge, Alone at Last. Dan terus saya udah 2 tahun jadi official Hellprint, itu festival underground gitu Pak. Official apa namanya tadi? Hellprint Festival. Oh, namanya itu Hellprint. Iya, festival gitu, festival musik tapi underground gitu. Iya. Itu di mana aja biasanya? Kalau Hellprint waktu saya mulai masuk Hellprint tuh karena pandemi, jadi masih kayak virtual gitu studio gitu. Nah, paling dari tahun sekarang mulai outdooran lagi gitu. Tapi sebelum pandemi udah ada yang ini, yang outdoor. Outdoor sebelum pandemi udah ada. Ada kayak di Gede Bage gitu kan, terakhir tuh di PPI kalau nggak salah. Ya kalau di situ. Itu apa aja bandnya, apa aja tuh yang itu? Banyak sih, kayak Burger Kill gitu ya. Kan, band-band kayak Padi sempet. Saya juga terus apa lagi? Banyak banget sih Pak. Ya? Gitu ya. Nah, mungkin bisa sharing ke adik-adiknya gimana sih caranya pertama kali Kang Egau ini bisa ngambil job itu? Ngambil job itu sih gimana ya? Karena saya dulu juga nggak kepikiran bisa sampai kayak gini gitu Pak. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Ketika saya punya ilmu ya dipakai ilmunya gitu kan. Nah, terus cari link juga sana sini biar nantinya nggak mentok. Terus kayak bakal ada temen sharing aja gitu dengan pengalaman yang berbeda-beda gitu sih. Banyakin komunikasi aja yang baik. Kalau yang contohnya misalnya yang sama Yura ini awalnya gimana tuh? Dikenalin siapa tuh? Waktu itu tuh kebetulan ada yang nge-DM ke Instagram. Waktu itu kalau salah personal assistant manager ya, lupa. Personal assistant kalau nggak salah. Dia tuh itu ngedadak tuh H-1 Pak. Oh, H-1. Iya, H-1 ininya show-nya dia. Iya, dia tuh kebetulan ada main di Bandung di Dusun Bambu. Oh, oke. Dia tuh Dusun Bambu, ya.
ada yang nge-DM kayak besok kosong nggak. Oh iya, oh ini siapa, oh PA-nya Yura kan, lihat-lihat sosmednya dulu gitu. Balas lah, kebetulan itu kosong gitu Pak, itu kebetulan kosong. Nah dari situ janjian lah datang gitu kan ke sana, ngobrol. Ego sempet nanya kayak, kok bisa sih kepikiran sama Ego gitu kan gitu. Iya aku tuh nyari beberapa fotografer, terus ya aku store aja kan, kata si PA-nya tuh, yang dipilihnya kamu gitu. Mungkin mereka lihat portfolionya Ego, foto-fotonya gitu. mereka suka gitu iya, kali ya. Gitu. Nah dari situ udahlah foto. Itu tuh kalau nggak salah di bulan Maret. Jadi tahun... saya tuh di Yura tuh baru dari Maret tahun sekarang. Ini. Iya, Oke, tahun ini. Maret di situ udah sekali, taunya ada di kontak lagi gitu. Setiap kali Yura show pasti manggil Ego sekarang. Gitu. Kemanapun dia show, di kota-kota manapun Ego ikut ya. Udah di kota mana aja jadi setelah bulan itu? Kalau dari Yura tuh udah ke Makassar. Solo, Medan, Banjarmasin. Udah lumayan sih Pak. Banyak ya. Iya. Nah, boleh cerita juga nggak Kang Ego, kalau dalam menjalankan profesi fotografinya buat artis tadi, dari artisnya sendiri ada permintaan khusus nggak, atau dibebasin boleh ngambil dari segala angle gitu? Kalau itu dari pengalaman saya pribadi cuman beberapa aja sih Pak, gitu. Kalau untuk dari segi angle, karena dari beberapa artis itu mereka punya idealisnya masing-masing dalam postingan gitu kan. Benar. Gitu. Jadi kayak aku pengen kayak gini, aku harus gini gitu sih. Ada aja kalau kayak gitu. Oke. Tapi selebihnya bebas. Ya sih santai, yang penting kalau itu momen sih. Jadi kadang Ego tuh suka nanya gitu ketika show, bawain berapa lagu nih, durasinya berapa menit, gitu kan. Ada lagu ini. Di lagu ini ada apa nih, ada gimmick apa nih, gitu. Biar emang nggak ketinggalan juga momennya gitu. Tapi kadang ada juga yang emang si momennya tuh tiba-tiba ada gitu. Kayak kondisional aja gitu Pak. Misalnya gimana contohnya? Ada fireworks di tengah-tengah lagu, atau misalkan pas ada tiba-tiba lempar apalah. Atau penontonnya mungkin bikin heboh, bisa juga ya? Iya gitu. Itu sih. Nah, ini boleh share juga nggak? Kan mungkin dari Asnesia nih banyak juga yang hobi fotografi ya. Boleh di-share mungkin secara umum trik-triknya kalau motret artis lagi show nih gimana nih? Kalau untuk trik-trik tersendiri itu sih kayak apa ya? Nggak ada trik khusus sih sebetulnya Pak. Cuman ya intinya kalau kitanya paham si fotografi itu sendiri, pasti kesananya juga gampang gitu dalam melakukan, kayak misalkan saya waktu kuliah diajarin kayak teknik A, B, C, D itu kepake banget gitu. Oh, jadi bener-bener ini ya, kuliahnya dulu bisa dipakai sekarang ya? Benar, iya benar gitu. Bagus ya. Kayak ketika malahan sampai sekarang aja Ego tuh masih bisa dibilang masih ngulik gitu Pak. Ketika misalkan ada teknik A yang emang belum pernah nih gitu kan, coba gitu sampai dapat gitu. Kan sampai sekarang juga emang belum benar-benar paten nguasain gitu. Masih terus. Iya, terus aja gitu kan, ulik-ulik, explore gitu. Gitu sih. Nah, kalau gearnya sendiri apa nih Kang Ego yang dipakai? Kalau gear justru saya tuh benar-benar punya gear tuh baru sekarang Pak. Oh gitu. Sebelumnya gimana? Kalau sebelumnya kolektif aja, minjem ke teman, saling support lah gitu sama teman-teman gitu yang punya alat. Kayak misalkan saya punya lensanya, teman ada kameranya, ya gitu aja di switch gitu, saling support aja. Makin sini ya nabung, punya modal, sekarang pakai A7S Sony.
Oh. A7S Sony. Itu Udah sebetulnya yang- kamera jadul sih. Tapi kan termasuk yang profesional itu ya. Iya, bisa Oke. dibilang gitu. Mantap, mantap, mantap. Nah, selain Yura, Hmm. tadi Virsa Virsa Basa. ya. Iya, Nah, kalau Virsa. Virsa gimana ceritanya tuh? Kalau Virsa itu karena dari beberapa krunya satu lingkungan gitu. Jadi karena sering ketemu di venue gitu, Pak. Oke. Jadi Iya, iya. ketika di venue tuh ego pribadi nggak misalkan datang ke venue moto Yura ngikutin Yura ke sana ke sini, enggak. Ketika misalkan ada waktu luang, waktu kosong, kan di backstage tuh kadang suka ada kayak kantin gitu. Nah, di situ kita ngobrol, kenalan lah. Oh, ini Sesama krunya ini. fotografer sama kru ya. Iya, oh ini krunya ini, oh ini fotografernya ini gitu. Kita saling kenal gitu, ngobrol. Malahan dari situ kita punya link tambahan gitu, Pak. Kan jadi kita kayak tukeran kerjaan gitu. Gitu sih, saling ngasih kerjaan. Nah, yang Virsa ini juga udah banyak tour yang Ego Iya. ikut kemana Iya. aja tuh? Kalau Virsa tuh paling kalau sama Ego masih yang deket-deket. Cuman bulan depan tuh Virsa mau ada tur Asia. Wah, Iya. jalan-jalan lagi dong. Kemana aja Asianya? Berapa titik? 3 titik kalau nggak salah. Cuman yang baru fixnya tuh Malaysia. Malaysia, Iya, gitu. KL, Kuala Lumpur iya. ya. Oke. KL. Kalau Yura dulu pernah ke Aussie. Oke. Iya. Di kota mana dulu, Aussie? Di mana ya lu? Lupa. Kalau pas Melbourne. Melbourne, Iya kalau nggak salah. Iya. pas berangkat gitu, krunya banyak yang ikut itu. Iya. Kurang lebih 15. Itu tuh sama player. Oh, Jadi kan sama Yura, terus ada tim player yang pemain musiknya. gitar dan lain dan Oke. kru-krunya gitu. Oh, lumayan banyak ya. Iya, Virsa juga sama Virsa segitu. juga sama ya segitu. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan sempat cerita ya Kang Egau ya, Hmm. selain sebagai fotografer, Iya. juga sebagai apa istilahnya? Road manager gitu. Road manager. Iya. Boleh diceritakan nggak kira-kira apa sih scope jobnya road manager? Terus mungkin ada yang lucu dan uniknya gimana? Kalau untuk road manager nggak beda jauh sama personal assistant sih Pak sebetulnya. Cuman ini lebih ke teknis di stage gitu. Nah, ketika misalkan si road manager tuh kayak ketika kita udah standby duluan nih, ngecek alat gitu, ngecek venue gimana kondisinya sebelum si artis datang gitu kan. Biasanya berapa lama sebelum mereka datang? Kalau itu tuh biasanya suka ada jam-jam yang emang performnya malam. Ego ngecek tuh udah dari siang Oke. gitu, ngecek venue, cek sound gitu. Kalau gitu, artis gitu tuh sebelum show-nya yang malam itu mereka ada latihan di situ nggak? Kayak ada GR-nya gitu nggak? Tergantung eventnya sih Pak. Kalau misalkan ada gimmick-gimmick yang membutuhkan untuk GR ya GR. Cuman kalau emang sekedar cek sound, cek line gitu paling sama kru doang Diwakili kru. gitu. Iya. Oke. Ada yang lucu-lucu, seru-seru, aneh gitu selama itu? Apa ya? Banyak sih kalau yang seru-seru, lucu-lucu gitu kan kayak saya pernah dikejar-kejar sama fansnya artis atau apa gitu kan, sampai ditarik-tarik sama terus kayak Dikejar-kejar tuh karena apa tuh? Hah? Mereka pengen apa tuh? Nggak tahu juga tuh. Atau udah dikira jadi artis? nggak tahu juga gitu kan. Kayak sepertinya dulu yang awalnya saya cuma nonton di TV gitu kan kayak artis nih dikerumunin media gitu. Dan sekarang tuh ngalamin Merasakan ya? gitu. Ngalamin oh kayak gini gitu. Iya. Terus kayak misalnya waktu lagi foto hujan, jalannya licin, pernah jatuh gitu kan. Sampai kamera pernah jatuh. Rusak nggak tuh kalau gitu? Rusak sih Pak, rusak gitu. Untungnya masih bisa dipakai waktu itu tuh. Itu mental itu kameranya. Kamera yang A7 itu. Yang A7 itu? sih. Wah. Itu sampai jatuh itu. Untungnya nggak kena lensa gitu. Untungnya tuh cuman si bodinya doang. Udah aja untungnya tuh. tapi fungsi masih normal. Masih fungsi untung alhamdulillah. Masih Tapi normal. ada apa baret-baret untuk itu nggak? Oh itu untung kebetulan saya untuk dari kamera saya pakai kayak silikon lagi gitu Pak. Jadi ada kayak covernya. pengaman gitu.
kayak case handphone aja gitu. Nah gitu. Jadi aman gitu. Kalau yang kehujanan gitu nggak pernah? Kalau hujan ya paling saya suka untuk outdoor sering bawa jas hujan. Jas hujan, terus kayak untuk kalau misalkan nggak ada jas hujan kayak kresek lah buat nutupin kamera gitu, jas hujan, sepatu gitu. Ya udah kayak gitu. Jadi semua perlengkapan itu siap sedia ya? Iya. Segala macam cuaca udah siap? Iya gitu. Terus tadi selain artis, ada lagi tadi ya apa? DJ. DJ ya? Iya. Nah kalau DJ gimana nih ceritanya? Kalau DJ tuh awal mula ke DJ. Sampai bisa jadi timnya Iya. DJ gitu. Justru dulu tuh waktu SMP saya tuh kenal fotografi tuh dari temen yang sekarang tuh jadi DJ dia tuh. Jadi awal kenal fotografi tuh temen sekolah foto gitu kan, dia suka sering suka ada tugas, suka minta ditemenin kayak kamu lah jadi model. Ini ada tugas nih. Oh ya udah ayo. Nah dari sewaktu-waktu kayak temen tuh pengen difotoin. Gantian. Nih cara nyetingnya kayak gini. Ya udah cobain di situ kayak oh seru juga nih gitu kan di situ. Nah, teman yang sekolah fotografi itu dia jadi DJ. Udah nggak jadi fotografer lagi? Iya, sekarang malah Ego yang jadi fotografer. Iya betul. Dia jadi DJ, dia ada perform di mana tuh difotoinnya sama Ego. Oh, gitu. Sampai sekarang masih? Iya masih, Oh, masih gitu. Nah dari situ kan kayak masuk ke skenanya DJ gitu kan, kenal DJ ini, kenal Wingky Wiryawan, kenal DJ Yasmin, gitu. Ya dari situ udah mulai sana sini juga gitu. Nah yang DJ ini sebagai fotografer atau sebagai road manager? Nah keduanya sebetulnya. Nah iya jadi kalau untuk jadi road manager tuh baru-baru. Jadi karena sering ngikut DJ perform, udah tahu teknis gitu. Jadi kayak si DJ tuh, udahlah kamu jadi road manajernya aku, gitu sih Pak. Karena udah tahu teknisnya kayak masang alat kayak gimana, cek line-nya kayak gimana, gitu sih. Ngatur waktunya kayak gimana. Nah kalau dibandingin yang DJ dengan yang penyanyi gitu, lebih sulit mana sebagai road manajernya tuh? Lebih sulit ke band karena orangnya banyak. Oh, kalau DJ kan cuma dia sendiri ya. Iya, manage orangnya gitu ya? Susah gitu. Oke. Jadi selain ngecek alat juga mesti manage timnya juga? Iya. Gitu. Kayak malahan kalau misalkan DJ atau penyanyi solo tuh kayak kadang di sisi lain ngerangkap juga jadi PA, personal assistant gitu, kayak cariin buat artis make up-nya atau apa gitu. Oh, Ego sebagai PA juga jadi? Cuman di beberapa talent doang gitu. Jadi fotografer iya, road manager iya, PA juga. Tinggal jadi artisnya nanti ya? Enggak deh. Cukup gini aja sih Bu. Tapi ini ya seneng ya? Iya. Alhamdulillah sangat sih. Menikmati kayaknya ya. Menikmati banget. Seru sih. Kalau sekarang menikmati banget ya, karena kemarin 2 tahun kan nggak ada banget. Oh iya. Iya gitu. Pandemi. Iya pandemi. Online aja ya. Tapi event online tuh kemarin banyak gak? Kalau banyak sih banyak. Cuman kalau untuk Ego pribadi cuman beberapa doang gitu. Nggak kayak normal. Gitu. Itu saya pengen tahu sih. Kalau event online itu gimana caranya itu? Pakai kayak Zoom gitu atau gimana? Kalau event online ya sama kayak misalkan tapping gitu sih Pak. Oh tapping aja, tapping terus nanti di-upload YouTube ya, gitu? Oh, oke, nggak ada yang live gitu nggak ada ya? Jarang sih. Ada sih, ada cuman jarang gitu. Kalau live. Nah ini mulai pandeminya udah menurun, mulai kerasa mulai bulan apa nih? Yang mulai banyak lagi yang offline? Dari 2021-an. 2020-2021 kan pandemi itu ya? Iya. Nah terus mulai kembali lagi ke ini, mulai tahun lalu? Yang ramenya lagi udah ada tahun lalu? 2021. 2021 ya? Oh, oke. Ya. Kalau dari keluarga itu orang tua gitu,
gimana? Ada sangat mendukung atau gimana? Kalau untuk awal-awal sih kayak kurang mendukung karena kayak capek bolak-balik terus gitu kan kayak kalau orang tua lebih kayak bukan lebih bilangnya bukan lebih nggak nge-support gitu, kayak lebih mentingin kesehatan saya gitu care lah ya sama ya gitu anaknya. kan, kayak Takut sakit iya gitu ya. atau gimana ya, makin sini ya orang tua udah ngelihat gitu kan si hasilnya juga kayak gimana ya, oke aja sih Pak. Nah tapi kembali ke tadi yang orang tua khawatir takut sakit segala macam, ini kan show segala macam memang waktunya ini ya iya padat padat terus sampai malam kadang-kadang gitu kan. Iya. Gimana tuh cara mengatur waktu terus ngejaga kesehatan segala gimana? Kalau untuk ngatur waktu, kalau ego pribadi misalkan ada waktu cuman setengah jam 15 menit ya itu dimaksimalin buat istirahat sih Pak. Gitu. Terus kalau untuk kesehatan ya paling minum vitamin aja. Malahan kayak ada di beberapa artis yang ego pegang, di Raidersnya tuh harus ada vitamin kayak obat-obatan kayak gitu. Minta ke si panitia harus ada ini ya. Sediain itu. Ya disediain itu. Gitu sih. Sediain apa? Es krim segala macam lah. Ada ya. Olahraga suka nggak? Olahraga kalau untuk sekarang lagi jarang Pak. Kalau dulu waktu pandemi sering banget sepedahan gitu ya. Malah kayak waktu zaman kuliah sering olahraga juga kayak main skateboard di lapang gitu sama teman-teman ya. Gitu. Futsal gitu sih. Iya. Ya kita rencana mudah-mudahan jadi mau bikin lapangan mini soccer di sana. Oh di sana. Wih, keren. Mudah-mudahan doain ya. Iya. Nah, terus ada hal-hal lain nggak yang pengen disampaikan? Kira-kira yang yang perlu diketahui oleh adik-adik kelasnya yang lagi kuliah gitu. Kalau untuk teman-teman Arsnesnya yang masih kuliah, paling kalau dari saya pribadi kayak lebih maksimalin yang ada gitu. Ketika misalkan di kuliah kita dapat ilmu gitu, entah di internal atau eksternal gitu kan, itu kalau sekiranya ilmunya bisa kepake enak banget itu gitu kan, jadi ke kitanya juga nggak bingung. Jadi ya perbanyak komunikasi lah gitu, memperluas link juga gitu. Perluas link ya. Iya. Oke. Nah ini kan Kang Ego ini dulu kuliahnya ilmu komunikasi, broadcasting, dan sekarang kepake banget gitu ya. Ilmu yang dipelajari pakai ya. Alhamdulillah Pak. Nah dulu waktu kuliah itu memang ini sudah bayangin kira-kira nanti saya kerjanya mau ini aja gitu atau enggak, malah enggak kebayang sama sekali. Saya pribadi kedepannya mau kayak gimana gitu, nggak ngebayangin banget gitu. Karena waktu saya kuliah ya udah kuliah nongkrong gitu kan, kuliah nongkrong kerja gitu terus aja gitu kan, jalan gitu sih Pak. Kuliah tapi kan artinya kuliahnya serius gitu ya, kerjanya malu sambil kerja juga serius ya, dan akhirnya nyambung juga gitu sampai jadi kayak sekarang gitu ya. Oke, kayaknya kita perlu break dulu ya Arsnesia, nanti kita lanjutkan lagi. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi, dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, Sistem Analis, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional.
Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi manajerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. Yes, we are. Oke, Arsnesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Kang Ego. Dan pada segmen yang terakhir ini, saya akan minta Kang Ego untuk memberikan sedikit nasihat atau semangat atau inspirasi buat Arsnesia yang sekarang masih kuliah. Silakan. Oke, buat teman-teman Arsnesia yang masih kuliah, tetap harus semangat dalam berproses belajar gitu kan. Karena kalau yang anak-anak Arsnesia yang emang belum tahu dunia luar kayak gimana itu, emang di sini gitu tempatnya gitu untuk buat bekal buat nanti keluar gitu. Paling ya kuasai lagi ilmunya, perbanyak link, ya saling komunikasi aja gitu satu sama lain. Oke, keren banget Kang Ego. Nah, sekarang ini kebiasaan kita, tradisi kita, tamu-tamu yang selesai ngobrol di Futars ini kita akan berikan sebuah dessert. Nah, mangga silakan dipakai Kang Ego. Dipakai di sini? Pakai aja. Oke, bentar aja. aja. Dibuka aja ya. Boleh. Sip, mantap. Ini pakai lagi aja. Mangga, supaya nanti suara kita jelas lagi. You are? Yes, we are. Oke Arsnesia, demikian tadi perbincangan kita yang luar biasa menarik dengan Kang Ego. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua untuk karir kalian ke depan. Nah, kedepannya kita akan masih banyak berdiskusi dengan banyak narasumber yang lain di Futars. Create your future with us. Futars, create your future with us.